Kalau kita berbohong pada kejadian ini, kita berbohong kepada mereka yang menjadi korban dan kepada seluruh keluarganya. Ya, kebohongan itu Pak, tentu efeknya tidak baik. Kita menutupi dan ini tidak menyelesaikan masalah. Kita ingin ini selesai. Ya, tidak untuk mencari siapa yang salah, saya ulangi, tapi supaya kejujuran itu nanti kita ungkap untuk mengetahui titik lemahnya itu ada di mana sebetulnya. Saya rasa itu saja, saya persilahkan Pak Menteri Perhubungan terlebih dahulu. Terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Ketua, para Wakil Ketua, Bapak Ibu anggota Komisi 5 DPR RI, Wakil Menteri Pekerjaan Umum beserta jajaran, Kepala Basarnas beserta jajaran, Kepala Korps Lalu Lintas atau yang mewakili, Ketua KNKT beserta jajaran, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia beserta jajaran, Direktur Utama PT Kereta Komuter Indonesia beserta jajaran, para pejabat tinggi kementerian dan lembaga, perwakilan stakeholder transportasi, serta Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama dalam rapat kerja Komisi 5 DPR RI. Izinkan kami pada kesempatan ini kembali menyampaikan rasa duka cita, keprihatinan dan empati yang mendalam kepada para pelanggan kereta api yang menjadi korban, juga terhadap keluarga korban atas terjadinya kecelakaan kereta api yang terjadi di Bekasi Timur yang menimbulkan korban jiwa. Dan juga semoga para korban yang masih dirawat di rumah sakit segera diberikan kesembuhan. Pada kesempatan ini kami juga ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang membantu proses evakuasi, Basarnas, Kepolisian, TNI, dan tenaga medis, serta pihak-pihak lainnya. Semoga apa yang dikerjakan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rapat kerja hari ini tentu tidak sekedar membahas suatu peristiwa, tapi melihat persoalan keselamatan perkeretaapian secara lebih utuh dan jernih. Keselamatan transportasi termasuk perkeretaapian menyangkut sistem yang luas, sarana, prasarana, operasi, sumber daya manusia, tata kelola, kedisiplinan prosedur, pengawasan, penataan ruang di sekitar jalur, hingga perilaku masyarakat dan pengguna jalan. Sejak awal sikap pemerintah jelas, keselamatan adalah prioritas utama. Namun pada saat yang sama, pemerintah juga harus berhati-hati dalam menyampaikan kesimpulan. Kami tidak ingin mendahului hasil penyelidikan resmi, kami juga tidak ingin berspekulasi. Kami tidak ingin menyederhanakan persoalan dengan menunjuk atau menyalahkan pihak tertentu sebelum seluruh fakta, data, rekaman, keterangan, dan analisis teknis telah selesai diperiksa oleh lembaga yang berwenang. Karena itu, terhadap peristiwa di Bekasi Timur, kami menunggu hasil penyelidikan Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Hasil KNKT akan menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk mengambil sikap, menetapkan langkah korektif, dan memastikan rekomendasi keselamatan dilaksanakan secara disiplin oleh seluruh pihak terkait. Namun, sikap tidak berspekulasi bukan berarti pemerintah pasif. Sejak kejadian berlangsung, Kementerian Perhubungan bersama para pemangku kepentingan telah memastikan penanganan korban, pemulihan layanan secara hati-hati, pemeriksaan teknis awal, pengamanan lokasi, serta koordinasi dengan Basarnas, KNKT, KAI, KCI, Polri, dan TNI, pemerintah daerah, serta pihak-pihak lain yang terkait. Kementerian Perhubungan juga memandang bahwa keselamatan perkeretaapian harus terus diperkuat melalui evaluasi menyeluruh. Evaluasi ini mencakup aspek operasional, kondisi prasarana, kelaikan sarana, sistem persinyalan, prosedur darurat, kompetensi SDM, manajemen risiko,
pengawasan perlintasan sebidang, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan di luar sektor perkeretaapian. Ketua, para wakil ketua, Bapak Ibu anggota Komisi 5 DPR RI yang kami hormati, Kementerian Perhubungan akan menggunakan forum ini sebagai ruang untuk mendengarkan masukan, kritik, dan pandangan Komisi 5 DPR RI. Setiap masukan dari DPR RI adalah bagian dari upaya memperbaiki sistem, memperkuat pengawasan, dan memastikan layanan transportasi publik berjalan semakin aman, andal, dan dipercaya oleh masyarakat. Pada akhirnya, pemerintah memandang setiap kecelakaan sebagai alarm keras bagi kita semua. Tidak boleh ada ruang untuk kelengahan, tidak boleh ada kompromi terhadap keselamatan. Perbaikan harus terus dilakukan, baik sebelum maupun sesudah rekomendasi investigasi diterbitkan. Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 5 DPR RI yang kami hormati, berikut kami akan sampaikan beberapa slide terkait dengan insiden kecelakaan kereta api di Bekasi. Pada tanggal 27 April 2026 pukul 20.52 waktu Indonesia Barat, terjadi insiden kecelakaan kereta api di emplasemen stasiun Bekasi Timur yang melibatkan kereta api komuter lain Jakarta Cikarang dan kereta api Argo Bromo Anggrek. Kejadian ini mengakibatkan 124 korban, termasuk 16 korban yang meninggal dunia, 5 korban yang masih dirawat, dan 103 korban yang sudah kembali ke rumah masing-masing. Lanjut. Berikut kami tayangkan video ilustrasi terjadinya kecelakaan di stasiun Bekasi Timur. Kereta KA komuter lain 5568A tiba pukul 20.34 lebih awal 1 menit di stasiun Bekasi. Kereta 116B Sawunggali tiba di Bekasi 20.35, terlambat 5 menit dari jadwal. Kereta api Sawunggali berhenti di stasiun Bekasi untuk menaikkan penumpang. Ini adalah ilustrasi grafisnya. Sawunggali diberangkatkan 20.37 dari stasiun Bekasi. Sawunggali melintas stasiun Bekasi Timur pukul 20.39. Sebuah taksi mogok di tengah rel. K5181B Cikarang Jakarta pukul 20.48 melintas dan kemudian terjadi temperan dengan taksi tersebut. Timbul kerumunan di mana warga melihat lokasi kecelakaan tersebut atau temperan tersebut. KA 5568A sudah terlambat 8 menit, diberangkatkan 20.45. KA KRL Jakarta Cikarang 5568A sampai atau tiba di stasiun Bekasi Timur. KRL 6066B tiba di stasiun Bekasi. Ini ada KRL yang di belakang, Pak. Ini adalah KA KRL 5568A, tiba 20.49 di stasiun Bekasi Timur, sudah terlambat 9 menit.
kereta tersebut sempat berangkat namun berhenti karena adanya kerumunan di depan untuk melihat kejadian tempelan tersebut. Selanjutnya, kereta api Argo Bromo melintasi stasiun Bekasi pukul 20.51 lebih awal 3 menit dari jadwal dengan kecepatan 108 km per jam. Temburan terjadi pada jam 20.52. Selanjutnya, Kementerian Perhubungan menghormati proses investigasi yang saat ini masih berlangsung oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT dan mendukung pelaksanaannya secara independen, profesional, serta transparan. Kementerian Perhubungan memprioritaskan percepatan penanganan korban, pemulihan operasional perjalanan kereta api, agar pelayanan kepada masyarakat dapat segera kembali berjalan dengan aman dan lancar. Berbagai langkah evaluasi, perbaikan, dan peningkatan aspek keselamatan transportasi menjadi fokus Kementerian Perhubungan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Keselamatan perlintasan sebidang menjadi perhatian serius pemerintah. Presiden Republik Indonesia juga telah memberikan arahan dan instruksi secara langsung agar dilakukan optimalisasi infrastruktur keselamatan perkeretaapian khususnya pada titik-titik perlintasan yang rawan kecelakaan. Secara regulasi, pemerintah telah memiliki dasar hukum yang jelas, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009, dan Peraturan Menteri Nomor 94 Tahun 2018. Data kecelakaan perlintasan sebidang dari 3 tahun terakhir tercatat 1058 kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang. Namun demikian, apabila dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2025 dan 2026 terlihat adanya tren penurunan jumlah kecelakaan. Jumlah kejadian menurun dari 337 kejadian pada tahun 2024 menjadi 291 kejadian pada tahun 2025 dan 102 kejadian hingga 1 Mei 2026. Ini menunjukkan bahwa berbagai langkah peningkatan keselamatan mulai memberikan dampak positif, meskipun upaya perbaikan masih harus terus diperkuat. Mayoritas kecelakaan terjadi pada perlintasan yang tidak terjaga, dengan proporsi mencapai sekitar 80%, terdiri dari sepeda motor sebesar 55%, mobil sebesar 45%. Dalam penyelenggaraan perkeretaapian, keselamatan dibangun setidaknya melalui 4 aspek utama. Aspek sarana yaitu pemeriksaan dan perawatan berkala agar seluruh kereta layak secara teknis dan operasional. Aspek prasarana meliputi jalur, jembatan, terowongan, hingga fasilitas operasi seperti persinyalan, telekomunikasi, dan instalasi listrik. Aspek sumber daya manusia memastikan seluruh petugas memiliki kompetensi, sertifikasi yang masih berlaku, serta kepatuhan terhadap regulasi, SOP, dan termasuk kepatuhan terhadap grafik perjalanan kereta atau GPK sesuai PP nomor 61 tahun 2016. Faktor luar seperti mitigasi terhadap cuaca ekstrim, bencana alam, dan penanganan perlintasan sebidang pada daerah pemantauan khusus. Seluruh aspek tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada PM Perhubungan nomor 24 tahun 2015 tentang standar keselamatan perkeretaapian sebagai landasan dalam menjaga keselamatan operasional perkeretaapian nasional.
GAPK atau Grafik Perjalanan Kereta Api merupakan pedoman utama pengaturan perjalanan kereta api yang mengatur waktu, jarak, kecepatan, persilangan, hingga posisi perjalanan kereta secara terintegrasi. Dengan kata lain, GAPK menjadi fondasi pengendalian operasional perjalanan kereta api nasional. Ketidakpatuhan terhadap GAPK dapat berdampak serius, mulai dari potensi kecelakaan, keterlambatan perjalanan, kerugian operasional dan finansial, hingga penurunan kualitas layanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, disiplin terhadap GAPK menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga headway dan keselamatan operasional kereta api. Saat ini terdapat 3.674 perlintasan sebidang di seluruh Indonesia, terdiri dari 2.771 perlintasan terdaftar, 903 perlintasan tidak terdaftar. Dari keseluruhan data perlintasan tersebut terdapat 1.810 perlintasan sebidang yang tidak dijaga, terdiri dari 907 lokasi terdaftar namun tidak dijaga, 903 lokasi tidak terdaftar. Kondisi ini menjadi tantangan serius karena perlintasan yang tidak dijaga memiliki tingkat risiko kecelakaan yang jauh lebih tinggi. Berdasarkan evaluasi, terdapat 172 perlintasan yang direkomendasikan untuk ditutup karena lebar jalan kurang dari 2 meter dan 1.638 lokasi prioritas yang perlu dilakukan peningkatan keselamatan. Peningkatan tersebut meliputi penyediaan petugas penjaga, bangunan pos jaga, fasilitas pendukung dan alat komunikasi, serta perlengkapan keselamatan lainnya. Dalam kunjungan Presiden di Bekasi pada tanggal 28 April 2026, Presiden telah menyampaikan bela sungkawa kepada para korban sekaligus menegaskan bahwa pemerintah akan segera melakukan investigasi menyeluruh atas kejadian tersebut. Presiden juga menyoroti masih banyaknya lintasan kereta api yang belum dijaga dan menegaskan perlu langkah percepatan penanganan demi keselamatan masyarakat. Selain itu, Presiden juga telah menyetujui pembangunan flyover di wilayah Bekasi sebagai bagian dari solusi jangka panjang, mengingat tingginya kepadatan lalu lintas maupun tingginya kepadatan perjalanan kereta api dan pentingnya transportasi kereta api bagi mobilitas masyarakat. Pemerintah bahkan telah menyiapkan kebutuhan anggaran sebesar 4 triliun rupiah untuk mendukung peningkatan keselamatan dan pembangunan infrastruktur perlintasan. Sebagai langkah konkret, Kementerian Perhubungan bersama PT KAI dan Antara, BP BUMN, DJK, dan KNKT telah melaksanakan kick-off penanganan perlintasan sebidang pada tanggal 5 Mei. Melalui kegiatan ini, seluruh pihak menyatakan komitmen bersama untuk melakukan penutupan terhadap 172 perlintasan sebidang yang dinilai berisiko tinggi, sekaligus mempercepat peningkatan keselamatan pada titik-titik prioritas nasional. Berikut adalah perhitungan biaya peningkatan keselamatan. Untuk peningkatan keselamatan pada 1.600 lokasi perlintasan sebidang dibutuhkan total investasi sebesar 842,48 miliar, terdiri dari OPEX 603,9 miliar oleh Kementerian Perhubungan melalui part of AIMO atau sebesar 72% dari total investasi, kemudian CAPEX sebesar 238,6 miliar oleh PT KAI atau sebesar 28% dari total investasi. Dengan komponen kebutuhan sebagai berikut. 1. Kebutuhan petugas penjaga lintasan sebesar 603,9 miliar, pembangunan pos jaga sebesar 158,1 miliar, dan fasilitas pendukung mekanikal dan elektrikal sebesar 60,9 miliar. Adapun untuk skema pembiayaan selain APBN, kami juga menyiapkan alternatif skema pembiayaan melalui kerjasama, pemanfaatan CSR, serta dukungan iklan pada lokasi strategis. Sebagai dasar peraturan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang peningkatan keselamatan perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan. Regulasi ini mengatur berbagai aspek,
di antaranya pengelolaan dan tanggung jawab perlintasan, kriteria dan evaluasi peralatan keselamatan, prosedur peningkatan keselamatan, serta perawatan dan penomoran perlintasan sebidang. Melalui regulasi ini telah ditegaskan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, dan pihak terkait lainnya dalam pengelolaan perlintasan sebidang. Berikut kami sampaikan terdapat 3 lokasi perlintasan sebidang berstatus jalan nasional yang saat ini masih belum dijaga di Bandar Lampung. Kemudian perlintasan kalau secara detail adalah di jalan provinsi, ada 5 lokasi, jalan kabupaten atau kota, ada di 1.541 lokasi, jalan lainnya ada 89 lokasi. Next. Dukungan yang diperlukan dari stakeholder adalah peningkatan keselamatan transportasi tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kementerian Perhubungan. Dibutuhkan dukungan dan komitmen seluruh stakeholder sesuai kewenangan masing-masing. Berikut dukungan dan dari seluruh pemangku kepentingan sesuai kewenangan untuk penutupan perlintasan tidak dijaga, baik resmi maupun tidak resmi, khususnya yang memiliki risiko tinggi. Fasilitas sarana keselamatan serta seperti penyediaan palang pintu, gardu jaga, petugas penjaga, pengaspalan serta rambu dan perlengkapan keselamatan lainnya. Pembentukan Satgas bersama antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah dan PT Kereta Api Indonesia untuk mempercepat penanganan perlintasan sebidang, serta perlunya standarisasi, kompensasi, dan pelatihan petugas penjaga perlintasan agar kualitas pengamanan menjadi lebih baik dan merata. Pentingnya menjadikan kecelakaan perlintasan sebidang sebagai isu nasional sehingga penanganan dapat lebih terintegrasi, memiliki dukungan pendanaan serta akuntabilitas yang lebih kuat, serta dukungan masyarakat dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan penyelenggaraan perkeretapian. Ketua, Wakil Ketua, Bapak Ibu anggota Komisi 5 DPR RI yang saya hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kami aturkan atas kesempatan yang diberikan, kiranya berkenan pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 5 DPR RI dapat memberikan tanggapan, arahan, saran maupun kritik perihal yang kami sampaikan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Menteri Perhubungan.